kita sebagai masyarakat mendapat pemimpin yang amanah, jujur, yang bisa memajukan Palembang dan Sumatera Selatan pada khususnya. Kanal informasi dan inspirasi Terus Satu. Akhir bahagia masih ku nantikan, bukan sekadar hangatnya angin harapan. Di tengah mesra kau dan diaku berada. Kau enggan berjanji tapi tak mau pergi. Ribuan kata percuma, cintamu dalam aksara. Kehadiranmu sangat ku rindu. Kemarilah kasih, jangan buatku bermimpi lalu hilang dan kau pergi. Ku tak butuh kata sayangmu yang hadir hanya lewat jemari. Di tengah mesra kau dan diaku berada. Kau enggan berjanji tapi tak mau pergi. Ribuan kata percuma, cintamu dalam sangat ku rindu. Marilah kasih, jangan buatku bermimpi lalu hilang dan kau pergi. Ku tak butuh kata sayangmu yang hadir hanya lewat jemari. Anda masih bersama kami dalam siaran khusus dan laporan terkini seputar pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 Daerah Memilih. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kita lanjutkan kembali kebersamaan kita di siaran khusus Daerah Memilih Pilkada Serentak 2024. Saat ini pendengar, kita update dulu seperti apa jalannya pemilihan kepala daerah 2024 ya di pemilihan serentak hari ini di hari Rabu 27 November 2024. Saya sudah tersambung bersama Ibu Uma Suryati dari Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan. Ibu, selamat siang. Selamat siang. Bu, terima kasih waktunya bersama RRI Pro 1 Palembang sebelumnya di siang hari ini ya Bu ya. Ya. Baik, Bu Uma Suryati, bagaimana Bu proses jalannya Pilkada 2024 saat ini, Bu? Dari 17 kabupaten kota, laporan cepat yang kami terima di Bawaslu Sumatera Selatan, itu ada beberapa kejadian khusus, tapi semuanya sudah diselesaikan. Artinya, ketika terjadi kekurangan surat suara, itu sudah diantisipasi oleh rekan-rekan penyelenggara sesuai dengan ketentuan dan aturan, ada pergeseran surat suara. Kedua, ada pemilih yang mungkin salah datang ke TPS, itu sudah dikoordinasikan dan kita lakukan saran perbaikan, diperintahkan sesuai dengan alamat TPS masing-masing. Ketiga, ada pemilih yang KTP-nya bukan di tempat tersebut. Nah, itu juga kita sarankan. Berarti dia kalau pindah memilih, itu hanya mendapat satu surat suara gubernur saja. Jangan sampai si pindah memilih dari Palembang, milih di Lubuk Linggau, itu diberi semua-muanya surat suara wali kota diberi, gubernur diberi. Nah, ini sedang kita lakukan saranan. Saran kepada pihak penyelenggara dan pada pihak pemilih juga. Tapi nah, untuk di... Iya, Bu. Ya, lanjutkan, silakan, Bu. Di tempat yang lain juga kayaknya sama sih, tidak terlalu signifikan. Memang ada beberapa titik TPS
yang terjadi kekurangan surat suara, tetapi sudah bisa diselesaikan semua sesuai dengan aturan dari KPU itu sendiri berdasarkan edaran 1174 dan PKPU 17. Itu sudah dilakukan tindak lanjut untuk mengantisipasi kekurangan surat suara tersebut. Laporan-laporan ini paling banyak itu dapat dari maksudnya informasinya itu dari daerah mana saja Bu kalau di Sumsel ini? Dari Kota Palembang, dari Lubuk Linggau, dari Muara Enim, dari Mura. Ini. Dan di Muara Enim tadi ada juga kejadian anggota KPPS meninggal dunia. Satu orang anggota KPPS meninggal dunia. Jadi kita sarankan. Itu Muara Enim ya Bu ya? Muara Enim, Kecamatan Lembak ya, kalau Lebak. Itu terjadi anggota KPPS meninggal dunia. Jadi anggota KPPS-nya berkurang ya, tidak full lagi. Jadi karena dia meninggal dunia tidak bisa digantikan oleh siapapun sesuai SK yang sudah diberikan oleh rekan-rekan KPU melalui PPS. Jadi tidak bisa diganti oleh bapaknya atau oleh saudaranya, tidak bisa. Jadi anggota KPPS itu berkurang karena ada yang meninggal dunia. Oke. Bu, laporan yang kami terima. Izin ya Bu ya, kronologi meninggal dunia anggota KPPS yang ada di Muara Enim ini apa nih Bu? Bagaimana nih Bu? Ya, di pukul 6.30 setelah menerima logistik, nah ini yang kami terima, KPPS tersebut meninggal dunia. Saya belum secara detail ya, belum dalam apa dia pingsan atau apa ya, belum sampai ke situ. Cuma laporan sementara dari pengawas kami di Kabupaten Muara Enim seperti itu. Oke. Anggota KPPS kalau di kecamatannya dunia. Bu, di daerah mana lebih tepatnya? Kecamatan Lembak. Oh, Kecamatan Desa Lembak. Alai Selatan. TPS 02. TPS 02. Oke. Nah, ini kan sudah berarti kan masing-masing TPS ini kan sudah menutup begitu Bu ya untuk pencoblosan ya, sudah selesai ya karena udah ya. Sejauh ini informasi yang sudah didapatkan begitu Bu ya. Ada tidak laporan kecurangan seperti itu Bu di beberapa TPS? Karena sampai detik ini kalau yang sifatnya laporan belum ada masuk di provinsi. Cuman kita ada informasi awal yang kita sedang lakukan proses penelusuran di bawah terkait beberapa peristiwa yang saya sampaikan tadi. Oke. Jadi laporan belum ada sampai ya. Tapi yang paling banyak begitu Bu yang sudah Ibu terima laporan apa saja? Yang kemarin itu yang sudah kita terima, yang indikasi money politik, ASN, etik, itu sudah kita selesaikan kemarin beberapa laporan. Tapi ada juga laporan yang masih dalam proses terkait dengan logistik itu. Oke. Nah, Bu, ada tidak masyarakat yang tidak berpartisipasi begitu Bu? Ya, kalau masyarakat yang tidak datang memilih ke TPS atau tidak memberikan suaranya, ada saja banyak mungkin. Berarti masih ada begitu ya di pilkada serentak contoh ini. Yang real yang saya lihat sendiri. Kan hari ini tanggal 26, mungkin ada anggota masyarakat yang di Sumatera Selatan ini ada kegiatan di pulau lain, di Pulau Jawa misalnya. Nah, otomatis mereka kan tidak datang ke TPS. Karena itu kegiatan pribadi, menikahkan anaknya, melihat saudaranya sakit. Nah, otomatis mereka tidak menggunakan hak pilih itu. Jelas itu. Dan mungkin ada juga dalam kondisi sakit atau lemah atau malas. Nah, mereka sengaja saya nggak mau memilih lah, saya capek atau sakit. Ada aja mungkin seperti itu. Namanya masyarakat itu kan hak dia untuk melakukan memilih itu, datang ke TPS. Tidak kita bisa paksa. Berarti masih terjadi begitu ya Bu ya. Iya, walaupun ini memang gaungnya pemilihan serentak begitu ya Bu ya. Banyak yang harus dipilih begitu ya. Baik, Bu Mas Suryati, apa yang mau disampaikan kepada pendengar dan juga pemirsa RRI ya untuk pelaksanaan Pilkada 2024 ini? Silakan Bu. Kepada seluruh pemirsa masyarakat Sumatera Selatan, saya menghimbau karena pemungutan suara sudah selesai dan sekarang kita masuk tahapan perhitungan suara yang berada di TPS. Mari kita awasi bersama proses perhitungan suara ini, jangan sampai ada kecurangan yang dilakukan oleh penyelenggara atau oleh lainnya. Jadi seluruh masyarakat menjadi pengawas partisipatif dalam mengawasi proses perhitungan suara ini. Dan silakan diberitakan atau di live streamingkan atau apa bahasanya, karena ini terbuka biar masyarakat tahu pada proses perhitungan ini sesuai terbuka dan bisa dilihat oleh siapapun.
Jadi tidak ada yang ditutup-tutupi, harus transparan dalam proses perhitungan ini. Kalau memang surat suara itu tidak sah, sampaikan di pleno perhitungan suara itu tidak sah. Dan kita berharap kepada seluruh penyelenggara, baik pengawas maupun rekan-rekan KPU dan jajarannya untuk mengerjakan semua tahapan ini sesuai dengan ketentuan dan aturan. Jangan sampai nanti penyelenggara itu sendiri yang membuat konflik dalam proses pemungutan dan perhitungan suara ini. Itu saran kami dari Bawaslu Sumatera Selatan. Dan terakhir untuk seluruh masyarakat Sumatera Selatan, kami mengimbau semuanya untuk melakukan pengawasan, baik terhadap penyelenggara, peserta, dan lain-lainnya. Mari kita awasi bersama, semoga pilkada ini menjadi pilkada yang berintegritas dan bermartabat. Baik, terima kasih banyak waktunya bersama RRI Pro 1 Palembang di siang hari ini, Bu Mas Suryati. Sehat selalu, Bu. Salam untuk teman-teman yang saat ini juga sibuk-sibuknya ya mengawal Pilkada 2024 ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, kami masih akan terus lanjutkan informasi yang akan kami sampaikan untuk Anda terkait dengan Pilkada serentak 2024 ini. Bagi Anda juga yang ingin berpartisipasi, silakan di 082179279090 ya untuk bergabung bersama kami via WhatsApp kami. Bisa langsung juga ke aplikasi kami di RRI Digital. Kalau tadi kita sudah berbincang-bincang bersama Komisioner Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Ibu Mas Suryati, saat ini saya juga tersambung bersama Kabid Humas Polda Sumsel, Kombes Pol Sunarto. Kita akan hadirkan informasi terkait pantauan keamanan pilkada di wilayah Sumsel. Selamat siang Pak Sunarto, Assalamualaikum. Selamat siang, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sunarto, sebelumnya terima kasih banyak waktunya bersama RRI Pro 1 Palembang di siang hari ini Pak. Oh iya. Pak, ini pencoblosan kan sudah berlangsung ya sejak pagi dan hingga siang ini begitu ya. Bagaimana pantauan polisi terkait dengan keamanan pilkada di wilayah Sumsel sejauh ini Pak? Jadi alhamdulillah berkat kerjasama semua pihak, kemudian juga antusias warga kita lihat luar biasa. Namun demikian tetap dalam koridor terkendali, jadi bisa disampaikan sampai siang ini secara umum situasi di wilayah hukum Polda Sumatera Selatan masih cukup aman, kondusif. Demikian. Untuk personil yang dikerahkan dalam pengamanan pilkada ini berapa banyak Pak? Iya, jadi untuk personil dari Polda dan jajaran 7.000 lebih kita turunkan, kemudian juga ada backup dari TNI, kemudian juga ada penebalan dari Linmas, sehingga total keseluruhan itu ada 34.000 sekian. Tersebar di seluruh daerah di Sumsel begitu ya Pak ya? Iya, betul. Oke, berarti para personil ini ditempatkan di beberapa daerah yang ada di Sumsel, semuanya begitu Pak ya, 3.000 sekian ini ya? Iya, mereka pengamanan TPS, kemudian melaksanakan kegiatan patroli, kemudian juga pasukan cadangan yang kita tempatkan di beberapa wilayah itu. Mereka masih standby di sana, masih mengamankan di lokasi. Nah, kalau untuk di TPS-nya sendiri begitu ya Pak ya, ada berapa personil Pak dari kepolisian yang dilibatkan di situ Pak, di TPS-nya? Wah, saya mesti buka data dulu. Oh, oke, baik. Satu TPS-nya begitu Pak, kira-kira berapa nih Pak? Kalau satu TPS-nya saja begitu Pak. Jadi kan begini, kita mengkategorikan beberapa TPS itu, ada yang kategori aman, ada yang kategori bukan aman ya, kurang rawan 1, rawan 2 gitu. Namun demikian perlu saya jelaskan bahwa rawan di sini bukan artian dalam arti kemudian rawan gangguan kamtipmasnya itu sendiri, misalnya rawan pidana, bukan seperti itu. Iya Pak. Rawan ini lebih kepada karena situasi geografi, jadi karena jaraknya jauh antara satu TPS dengan TPS yang lain gitu, sehingga kalau itu kemudian
dibebankan kepada satu anggota saja, dia akan kesulitan untuk memantau. Jadi pembagiannya itu ada yang satu anggota dia mengamankan 4 TPS. Kenapa? Dia di kota, kemudian aman, kemudian jaraknya relatif dekat. Tapi kalau yang jauh-jauh itu ada satu anggota, kemudian juga kita berdampingan dengan dari TNI dan dari Dinmasnya begitu. Kalau tingkat yang baru saja Bapak sampaikan begitu ya Pak ya, rawan di sini kayak misalnya jangkauannya tuh jauh, dijangkau begitu ya Pak ya. Nah ini Ya. dari ringan sampai tinggi begitu ya Pak ya, dari rendah sampai tinggi. Ada di wilayah mana saja Pak kalau di Sumsel Pak? Ada seperti di Muratara, kemudian di daerah Oki, dan banyak yang di pelosok-pelosok ini yang kemudian jaraknya jauh, kemudian juga karena sarana transportasi yang digunakan harus melalui sarana air misalnya begitu. Oke. Tapi kalau untuk gangguan Kamtipmas sejauh ini masih bisa dibilang tuh masih aman-aman saja begitu ya Pak ya? Alhamdulillah berkat kesiapan kita semua, kemudian juga kesadaran masyarakat untuk menyelenggarakan pesta demokrasi ini, sehingga kemudian sampai siang ini, sampai detik ini secara umum itulah situasi aman kondusif untuk wilayah di Sumatera Selatan. Baik, Pak, ini kan masing-masing pihak kayak ASN dan sebagainya juga kan itu memastikan untuk netralitas begitu ya Pak ya. Nah kalau dari kepolisian sendiri untuk memastikan netralitas anggotanya seperti apa nih Pak? Jadi itu menjadi hal yang utama, yang menjadi perhatian kita, kemudian juga instruksi kita kepada jajaran sampai tingkat di bawah itu, bahwa netralitas itu yang utama. Netralitas yang utama. Ya, jadi tidak perlu diragukan lah kalau komitmen kita untuk netralitas dalam pilkada dan pemilu itu. Baik. Terima kasih banyak Pak Kombes Sunarto, waktunya bersama RRI Pro 1 Palembang Pak. Sehat selalu Pak. Salam juga untuk teman-teman yang saat ini bertugas di lapangan Pak. Oke, terima kasih. Selamat siang. Ya, selamat siang. Pendengar, baru saja kita berbincang-bincang bersama Kabid Humas Polda Sumatera Selatan, Kombes Pol Sunarto, yang sudah memberikan informasi terkait bagaimana keamanan pemilihan serentak 2024 di wilayah Sumatera Selatan ya. Dipastikan sejauh ini untuk gangguan Kamtipmas masih aman-aman saja ya, tidak ada. Dan pantauan dari kepolisian sendiri, beberapa TPS yang jangkauannya termasuk yang sangat sulit dijangkau itu juga personil kepolisian juga selalu terlibat di dalamnya ya, terlibat penuh untuk mendukung tertibnya, lancarnya jalannya pemilihan serentak 2024 untuk hari ini 27 November 2024. Kami masih akan terus hadirkan informasi terkait seputar Pilkada 2024 ini. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Jangan tertawakan pertanyaan ini. Apa aku boleh menelponmu nanti? Mungkin engkau bisa beri penjelasan mengapa senyummu betah di ingatan.
sudah mengerti. Mungkin engkau bisa beri penjelasan mengapa senyummu betah di ingatan. Kau boleh percaya atau tak percaya, tapi semua yang terjadi tanpa rencana, seperti penjara, tapi bahagia. Baru ini ku sadari cinta terjadi pertama kali. Kau boleh percaya atau tak percaya, tapi semua yang terjadi tanpa rencana, seperti penjara, tapi bahagia. Baru ini ku sadari cinta terjadi pertama kali. Kamu pernah dengar golput atau golongan putih? Golput ini adalah sikap untuk tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum. Gerakan ini muncul pertama kali di era Orde Baru tahun 1971. Istilah putih dipakai karena merujuk pada gerakan untuk mencoblos bagian putih pada kertas suara sehingga dihitung tidak sah. Kenapa ya generasi muda tidak boleh golput? Memperbesar potensi manipulasi suara karena ada satu suara yang tidak terpakai. Memperbesar peluang calon yang tidak kredibel untuk terpilih. Menghilangkan peran untuk menjadikan daerah kamu menjadi lebih baik. Pendapatan daerahmu terbuang sia-sia karena kamu tidak menggunakan suaramu pada pemilu yang dibiayai APBD. Yakin masih mau golput? Kanal informasi dan inspirasi Pro1. Pendengar, sebelum kita lanjutkan kembali untuk menghadirkan informasi terkait Pilkada serentak 2024 di daerah memilih ini, saya akan menghadirkan informasi seputar tawaran menarik. Nah, tawaran menarik apa kira-kira? Jadi, ada tawaran menarik nih dari Bank Mandiri Taspen. Jadi, lewat program Mantap Auto Loan, Bank Mandiri Taspen itu membantu Anda untuk mewujudkan mimpi punya kendaraan idaman. Mantap Auto Loan ini adalah program fasilitas kredit dari Bank Mandiri Taspen yang diberikan kepada nasabah untuk bisa membantu mendapatkan mobil atau sepeda motor dengan tenor 1 sampai dengan 5 tahun dan limit pembiayaannya hingga 2 miliar. Nah, gak cuma itu aja, Mantap Auto Loan ini juga memberikan bunga mulai dari 2,99% dan pencairan hingga 90%. Menarik banget kan? Jadi ini sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku ya. Mari segera kunjungi cabang Bank Mandiri Taspen terdekat atau kontak ke Mantap Call di 14024. Sekali lagi pendengar, di 14024 segera daftarkan diri Anda untuk bisa membawa pulang kendaraan impian dengan program Mantap Auto Loan. Bersama Bank Mandiri Taspen, tiada kata pensiun untuk berkarya. Kanal informasi dan inspirasi Pro1.
Anda masih bersama kami dalam siaran khusus dan laporan terkini seputar pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 Daerah Memilih. Pendengar, saat ini pukul 13:57 waktu Indonesia Barat, masih di daerah memilih Pilkada Serentak 2024, siaran khusus Radio Republik Indonesia Palembang terkait Pilkada 2024 ini. Kita akan berbincang-bincang pendengar bersama Kasih Intelijen Kejaksaan Negeri Muara Enim. Kita sudah tersambung bersama Bapak Anjas Rakarya SHMH. Pak Anjas, selamat siang. Selamat siang, Lulu. Selamat siang Pak Anjas, terima kasih waktunya bersama RRI Pro 1 Palembang di siang hari ini Pak. Udah nyoblos ya Pak ya? Udah, alhamdulillah. Kita Alhamdulillah. sudah nyoblos sejak jam 8 tadi bersama dengan Bapak Kepala Kejaksaan Negeri Muara Enim melakukan pencoblosan dan menyalurkan hak suara kita di TPS 01 Air Lintang Muara Enim. Baik, Pak Anjas, ini teman-teman Kejari ini kan punya posko pilkada Kejari ya gitu ya Pak ya, mendirikan posko Betul. pilkada begitu. Nah, Betul. sejauh ini bagaimana pantauan situasi pelaksanaan pilkada di sana Pak? Ya, terima kasih. Jadi dapat kami sampaikan bahwa ini sejak pukul 9 tadi setelah melakukan pencoblosan ini Pak Kajari, kita bersama Forkompimda melakukan monitoring, pantauan dan pengawasan terhadap jalannya pelaksanaan pilkada di Kabupaten Muara Enim. Kemudian juga bersamaan dengan itu juga kita dari tim posko pemilu Kejaksaan Negeri Muara Enim dari tim intelijen itu juga melakukan pantauan langsung ke lapangan dengan membentuk 2 tim. Ada satu tim ke satu wilayah, kemudian satu tim lagi ke wilayah yang berbeda. Kemudian hasil dari pantauan di lapangan tersebut dilaporkan kepada kami. Dapat kami sampaikan juga dari pantauan di lapangan secara umum kegiatan atau pelaksanaan pilkada di Kabupaten Muara Enim berjalan lancar, aman dan cukup tertib. Namun terlepas dari itu ada beberapa hal yang terjadi, seperti ada beberapa TPS di Kecamatan Gelumbang, ada satu TPS di Kecamatan Gelumbang dan Kecamatan Muara Enim. Kemudian di Kecamatan Lubai juga ada beberapa TPS itu yang kurang surat suara. Akan tetapi surat suara yang kurang tersebut merupakan surat suara cadangan dari 2,5% surat cadangan yang dipersiapkan untuk masing-masing TPS. Namun tim kita sudah atas kejadian tersebut, tim kita sudah berkoordinasi juga baik dengan Panwascam, KPU maupun camat masing-masing tempat tersebut sudah berupaya mengatasinya dan insya Allah itu bisa teratasi dengan terlebih dahulu menunggu TPS yang kurang tersebut. Apabila memang sampai akhir pelaksanaan memang kurang surat suara tersebut, maka akan dipenuhi dari TPS-TPS yang terdekat yang mempunyai surat suara berlebih. Kemudian juga saya sampaikan juga tadi pagi ada kejadian di Desa Alai di Kabupaten Muara Enim, itu ketua PPS-nya meninggal dunia. Kita turut berduka cita sewaktu akan melaksanakan tugas. Nah, dari pantauan kami dan dari informasi yang didapat bahwa ketua KPPS yang meninggal tersebut, ketua TPS yang meninggal tersebut menderita sesak napas atau menderita penyakit asma. Namun demikian, kegiatan tersebut di TPS tersebut tetap berjalan dengan sebagaimana mestinya. Baik, Pak Anjas, selain laporan dari Muara Enim Lembak tadi gitu ya Pak ya, ketua KPPS yang meninggal dunia, ada laporan apa saja lagi Pak yang sudah diterima rekan-rekan Kejari? Tapi sebelumnya kami juga turut berbela-sungkawa begitu ya Pak ya? Iya Pak. Jadi untuk laporan yang lain secara umum kondisi saya juga sudah komunikasi ke 22 camat yang ada di Kecamatan Muara Enim bahwa secara umum seperti yang kita takutkan, ini musim hujan Mbak. Ini musim hujan ya, takutnya ada nanti banjir yang mengakibatkan TPS tersebut berpindah tempat. Alhamdulillah sampai dengan saat ini para camat melaporkan tidak ada TPS yang terkena banjir. Akan tetapi ada satu tadi di Kecamatan Lubai Ulu, itu ada satu TPS yang terbang karena angin. Tapi sudah diatasi dan dapat berjalan sebagaimana mestinya. Baik,
Pak Anjas, kalau untuk laporan kertas suara rusak bahkan mungkin pelanggaran lain, apakah sampai saat ini sudah ada ditemukan begitu, Pak? Ya, alhamdulillah kalau di Muara Enim cukup kondusif, masalah surat suara yang rusak sepertinya tidak ada, apalagi sampai sudah dicoblos duluan sebelum dicoblos oleh pemilihnya. Sampai dengan saat ini pantauan tim kita di lapangan, baik kita juga berkomunikasi dengan tim Kominda, Komunitas Intelijen Daerah, itu tidak terjadi di Muara Enim. Sampai jam berapa nanti akan terus melakukan pantauan, Pak? Kami akan terus melakukan pantauan ini sampai, kalau untuk pemungutan suara, sampai selesai pemungutan suara. Namun untuk seluruhan secara global kita melakukan pantauan sampai dilakukannya penetapan bahkan pelantikan calon terpilih. Baik, Pak Anjas, selain kita melapor langsung ke posko begitu ya Pak ya, apakah Ya. ada kontak call yang lain begitu Pak, saluran khusus seperti itu untuk melapor? Ya, kita ada namanya di posko pemilu Kejaksaan Negeri Muara Enim, kita ada namanya laporan langsung kita. Ya, posko pemilu itu di nomor saya sendiri, Mbak. Jadi saya langsung biar bisa langsung saya monitor. Jadi semua laporannya masuk langsung ke nomor saya. Oh, ke nomor Pak Ya. Anjas ya. Izin Pak Ya. Anjas, apakah bisa di spill nomornya begitu Pak? Mungkin ada Boleh, pendengar Bu. kita yang di Muara Enim ya Pak, yang Boleh, Bu. membutuhkan. Silakan Pak. Boleh, Bu. Ya. Terima kasih. Nomor HP saya yang dapat dihubungi untuk pelaksanaan pilkada ini, untuk laporan-laporan pilkada mungkin kepada masyarakat itu di nomor 0821 7981 0328. 0821 7981 0328. Baik, Pak Anjas, sebelum kita akhiri perbincangan kita, apa yang mau disampaikan untuk masyarakat ya, khususnya pendengar dan juga pemirsa RRI di siang hari ini terkait dengan jalannya pelaksanaan Pilkada 2024 ini? Silakan Pak. Ya, terima kasih. Mungkin tidak banyak yang saya sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih atas partisipasi semua masyarakat Kabupaten Muara Enim yang walaupun dalam kondisi hujan, yang sampai dengan saat ini dari pantauan kami partisipasinya cukup lumayan di atas 80%. Insya Allah Pilkada di Kabupaten Muara Enim ini berjalan dengan damai, dapat mewujudkan pemilu yang berintegritas dan melahirkan pimpinan-pimpinan yang nanti benar-benar pilihan masyarakat dan pilihan terbaik bagi masyarakat Muara Enim dan Provinsi Sumatera Selatan. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak waktunya bersama RRI Pro 1 Sama-sama, Palembang, Ibu. Pak Anjas. Sehat selalu Sama-sama, Pak. Bu. Amin ya Allah, Dan sama-sama, Bu. rekan-rekan yang bertugas juga mengawal Pilkada 2024 ini semoga selalu sehat dan dilindungi Tuhan Yang Maha Esa ya Pak Amin ya. ya Selamat Allah. siang. Amin ya Allah. Ya, terima kasih, Bu. Baik pendengar, baru saja kita berbincang-bincang bersama Kasih Intelijen Kejaksaan Negeri Muara Enim, Bapak Anjas Rakarya SH MH. Kami masih akan terus melanjutkan siaran khusus daerah memilih Pilkada Serentak 2024. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Ini kata masyarakat dan harapan mereka untuk Pilkada 2024. Assalamualaikum, nama saya Yulian dari FC20 Bukit Sangka Palembang. Harapan saya pada pemilihan umum gubernur dan wakil gubernur dan wali kota dan wakil-wakil kota Palembang ini, semoga yang terpilih adalah yang terbaik untuk Sumsel dan Palembang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada seluruh masyarakat Sumatera Selatan dan Kota Palembang yang saat ini sedang merayakan pemilihan kepala daerah untuk gubernur dan wali kota. Saya harapkan pemilik pilkada saat ini berjalan dengan tertib dan lancar, jujur, tanpa adanya hal-hal yang negatif yang membuat Sumatera Selatan dan Kota Palembang menjadi lebih terpuruk. Kita inginkan hasil dari pemilihan ini, siapapun yang terpilih, saya harapkan bisa membangun Kota Palembang dan Sumatera Selatan lebih maju, lebih baik untuk seluruh masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Munandar, Ketua RT 20 di Kelurahan Bukit Sangkal. Harapannya dengan adanya pilkada ini, harapan kita sebagai masyarakat mendapat pemimpin yang amanah, jujur, yang bisa memajukan Palembang dan Sumatera Selatan pada khususnya. Kamu pernah dengar golput atau golongan putih? Golput ini adalah sikap untuk tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum. Gerakan ini muncul pertama kali di era Orde Baru tahun 1971. Istilah putih dipakai karena merujuk pada gerakan untuk mencoblos bagian putih pada kertas suara sehingga dihitung tidak sah. Kenapa ya generasi muda tidak boleh golput? Memperbesar potensi manipulasi suara karena ada satu suara yang tidak terpakai. Memperbesar peluang calon yang tidak kredibel untuk terpilih. Menghilangkan peran untuk menjadikan daerah kamu menjadi lebih baik. Pendapatan daerahmu terbuang sia-sia karena kamu tidak menggunakan suaramu pada pemilu yang dibiayai APBD. Yakin masih mau golput? Anda masih bersama kami dalam siaran khusus dan laporan terkini seputar pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 Daerah Memilih. Pendengar, kami lanjutkan kembali kebersamaan kita di siaran khusus Daerah Memilih Pilkada Serentak 2024. Kita update informasi terkini terkait dengan laporan persiapan penghitungan surat suara di TPS 016 Kelurahan 20 Ilir, wilayah 4 Kecamatan Ilir Timur 1. Kita sudah tersambung bersama rekan kami, reporter kami, Rian Apridani. Rian. Ya, Tata dan pendengar RRI dimanapun Anda berada, saat ini kami melaporkan dari TPS 016 Kelurahan 20 Ilir wilayah 4 Kecamatan Ilir Timur 1 Palembang, di mana pada siang hari ini sudah mulai dilakukan penghitungan surat suara hasil dari Pilkada Kota Palembang dan Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan. Dan dari pantauan kami, proses penghitungan suara sendiri dimulai sejak pukul 13.00 waktu Indonesia Barat tadi, di mana para petugas KPPS melakukan penghitungan ataupun perekapan jumlah surat suara yang terpakai dan juga jumlah surat suara yang tidak terpakai. Informasi yang kami terima dari TPS 016 ini ada 544 mata pilih yang terdaftar dalam DPT. Namun pada pelaksanaannya hanya 349 surat suara yang terpakai. Sementara surat suara yang tidak terpakai berjumlah 219 surat suara. Dengan total 558 surat suara, termasuk dengan surat suara cadangan 2,5% dari DPT yang ada di TPS. Adapun untuk penghitungan sendiri sudah dimulai sejak kurang lebih 10 menit yang lalu, dan saat ini antusiasme warga untuk menyaksikan ataupun mengawal langsung jalannya penghitungan suara juga cukup tinggi. Dari pantauan kami, beberapa warga secara bertahap ataupun berangsur mulai berdatangan untuk menyaksikan langsung jalannya penghitungan suara. Selain itu juga saksi dari masing-masing pasangan calon juga ikut mengawal jalannya penghitungan suara yang berada di TPS 16 ini. Tadi sempat ada protes dari salah satu saksi yang dimana pada awalnya pihak TPS ingin menggunakan pensil untuk menulis hasil ataupun penghitungan suara. Namun ditolak dan diminta untuk menggunakan spidol dalam melakukan penghitungan di kertas suara C1 plano. Dan hal ini kemudian akhirnya disepakati untuk penghitungan menggunakan spidol dan akan langsung disaksikan oleh para saksi pasangan calon maupun warga yang
akan menyaksikan langsung jalannya penghitungan suara. Dan sementara ini juga pihak panitia setempat ataupun warga setempat juga turut mengajak serta anggota keluarga. Dari pantauan yang kami lihat, ada yang mengajak anak-anak, ada yang juga mengajak kerabatnya untuk menyaksikan langsung jalannya penghitungan suara. Sementara ini cuaca juga tampak mendung, dan ini mungkin dari pihak TPS sudah mengantisipasi dengan mengatur layout TPS ini tepat berada di dalam bangunan gedung sekolah tinggi, sehingga walaupun terjadi hujan ini tidak akan begitu berpengaruh terhadap proses pelaksanaan penghitungan suara yang saat ini masih terus berlangsung. Sementara demikian yang dapat kami laporkan, Tata, dari TPS 016 Kelurahan 20 Ilir, wilayah 4, Kecamatan Ilir Timur 1, Palembang. Rian Apridani melaporkan untuk Pro 1 RRI Palembang terus mengudara untuk Indonesia. Baik, terima kasih Rian Apridani yang sudah melaporkan langsung dari TPS 016 Kelurahan 20 Ilir, wilayah 4, Kecamatan Ilir Timur 1, Palembang. Kamu pernah dengar golput atau golongan putih? Golput ini adalah sikap untuk tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum. Gerakan ini muncul pertama kali di era Orde Baru tahun 1971. Istilah putih dipakai karena merujuk pada gerakan untuk mencoblos bagian putih pada kertas suara sehingga dihitung tidak sah. Kenapa ya generasi muda tidak boleh golput? Memperbesar potensi manipulasi suara karena ada satu suara yang tidak terpakai. Memperbesar peluang calon yang tidak kredibel untuk terpilih. Menghilangkan peran untuk menjadikan daerah kamu menjadi lebih baik. Pendapatan daerahmu terbuang sia-sia karena kamu tidak menggunakan suaramu pada pemilu yang dibiayai APBD. Yakin masih mau golput? Informasi dan inspirasi Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Pada akhirnya kita harus memilih. Telah lama bersama, luka semakin menjadi. Tak sepenuhnya salahmu, bukan tentang menang atau kalah, hanya takdirnya beda. Sudah sekuat tenaga kita berusaha, masih saja sama.
Anda masih bersama kami dalam siaran khusus dan laporan terkini seputar pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 Daerah Memilih. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam siaran khusus Daerah Memilih Pilkada Serentak 2024. Kita update kembali seperti apa pendengar pantauan reporter RRI terkait jalannya Pilkada 2024. Kita menuju Banyuasin pendengar, kita sudah tersambung bersama reporter RRI Maulana di TPS 03 Kelurahan Talang Keramat yang tampil cantik dengan dekorasi pengantin. Panitia juga mulai melakukan penghitungan suara. Maulana. Ya, selamat siang pendengar Radio Republik Indonesia dan pemirsa RRI dimanapun Anda berada. Saat ini dapat kami sampaikan siaran khusus Pilkada Serentak 2024 RRI Palembang Daerah Memilih, di mana siang hari ini saya telah berada di TPS 03 yang berada di Kelurahan Talang Keramat, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin. Dapat saya sampaikan pula suasana di TPS 03 saat ini tengah melakukan perhitungan suara yang dimulai dari surat suara Gubernur Sumatera Selatan. Terdapat 5 RT di TPS 03 yang telah melakukan proses pencoblosan di TPS ini, diantaranya yaitu RT 08, RT 05, 05, 10, 11, dan 18 dari RW 04. Pendengar, dari pandangan mata dapat pula kami sampaikan satu hal yang cukup menarik dari TPS 03 ini adalah dekorasi yang dibuat dengan cukup cantik seperti layaknya dekorasi pelaminan atau lebih mencerminkan suasana dekorasi acara pernikahan. Sejumlah hiasan bunga tersusun rapi di sekitar area tenda TPS dan terdapat sejumlah pot bunga hias yang terletak berada di dekat bilik suara dan kotak surat suara. Ada pula spot khusus yang banyak sekali ditempatkan hiasan bunga sebagai spot foto bagi para warga yang ingin mengabadikan momen setelah proses pencoblosan. Ya, pendengar, saat ini kami sampaikan pula situasi TPS sudah tidak ada lagi para warga yang datang ingin mencoblos, mengingat memang jadwal pencoblosan telah ditetapkan mulai dari pukul 7 pagi hingga pukul 1 siang. Di lokasi TPS 03 saat ini hanya ada sejumlah saksi dari paslon yang tengah mengikuti jalannya proses perhitungan suara. Adapun dapat kami lihat sejumlah panitia pengawas pemilu juga tengah mengikuti proses perhitungan ini. Dan pendengar, kami juga sampaikan hingga siang hari ini keadaan dan kondisi cuaca masih terlihat sedikit mendung. Namun udara di sekitar wilayah sini masih terasa panas. Di mana memang sejak beberapa hari kemarin wilayah Kabupaten Banyuasin telah diguyur hujan. Dan baiklah pendengar Radio Republik Indonesia, untuk sementara itu yang dapat kami sampaikan. Informasi lainnya dapat Anda temukan di website rri.co.id. Dari Kelurahan Talang Keramat, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Muhammad Maulana, RRI Pro 1 terus mengudara untuk Indonesia. Baik, terima kasih Maulana. Laporan langsung pendengar Maulana di TPS 03 Kelurahan Talang Keramat, di mana di sana ternyata TPS 03 ini didesain cantik begitu ya, dengan menggunakan dekorasi pengantin. Dan saat ini juga panitia masih terus melakukan perhitungan suara. Kami juga masih akan terus menemani Anda dengan sejumlah informasi terkait Pilkada 2024 pendengar. Kami hadirkan dari rri.co.id. Dan juga untuk Anda yang ingin berbagi informasi terkait dengan jalannya Pilkada 2024, ingin memberikan informasi terkait bagaimana tadi proses pemilihan Anda, silakan saja di 0821 7927 9090. Kami juga informasikan bahwa pendengar, teman-teman tunanetra juga antusias ya menggunakan hak pilih di TPS 19 Palembang. Informasi selengkapnya dapat Anda akses melalui rri.co.id. Saat ini pendengar pukul 14:23 waktu Indonesia Barat, masih bersama siaran khusus Daerah Memilih Pilkada Serentak 2024 bersama Pro 1 RRI Palembang.
Kamu pernah dengar golput atau golongan putih? Golput ini adalah sikap untuk tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum. Gerakan ini muncul pertama kali di era Orde Baru tahun 1971. Istilah putih dipakai karena merujuk pada gerakan untuk mencoblos bagian putih pada kertas suara sehingga dihitung tidak sah. Kenapa ya generasi muda tidak boleh golput? Memperbesar potensi manipulasi suara karena ada satu suara yang tidak terpakai. Memperbesar peluang calon yang tidak kredibel untuk terpilih. Menghilangkan peran untuk menjadikan daerah kamu menjadi lebih baik. Pendapatan daerahmu terbuang sia-sia karena kamu tidak menggunakan suaramu pada pemilu yang dibiayai APBD. Yakin masih mau golput? Lama-lama malah pusing, bisa buat aku sinting. Gara-gara kamu, menuruti kamu, cuma bikin aku tolol. Otak bisa tambah jebol. Gara-gara kamu, kita memang beda, gak bisa sama-sama. Kita memang lain, jangan main-main lagi menggauli kamu. Duniaku jadi miring, bikin ide makin kering. Gara-gara kamu, gara-gara kamu, gara-gara kamu, gara-gara kamu, I just wanna dance, we don't need to hurry. I just wanna dance, baby, don't you worry. I just wanna dance, we don't need to hurry. I just wanna dance, baby, don't you worry. Kita memang beda, gak bisa sama-sama. Kita memang lain, jangan main-main lagi menggauli kamu. Duniaku jadi miring, bikin ide makin kering. Gara-gara kamu, gara-gara kamu, gara-gara kamu, gara-gara kamu, gara-gara kamu, gara-gara kamu, gara-gara kamu. Gara-gara kamu, gara-gara kamu. Kamu pernah dengar golput atau golongan putih?
Golput ini adalah sikap untuk tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum. Gerakan ini muncul pertama kali di era Orde Baru tahun 1971. Istilah putih dipakai karena merujuk pada gerakan untuk mencoblos bagian putih pada kertas suara sehingga dihitung tidak sah. Kenapa ya generasi muda tidak boleh golput? Memperbesar potensi manipulasi suara karena ada satu suara yang tidak terpakai. Memperbesar peluang calon yang tidak kredibel untuk terpilih. Menghilangkan peran untuk menjadikan daerah kamu menjadi lebih baik. Pendapatan daerahmu terbuang sia-sia karena kamu tidak menggunakan suaramu pada pemilu yang dibiayai APBD. Yakin masih mau golput? Anda masih bersama kami dalam siaran khusus dan laporan terkini seputar pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 Daerah Memilih. Pendengar, kita lanjutkan kembali siaran khusus Daerah Memilih Pilkada Serentak 2024. Kami ajak Anda untuk menyimak laporan reporter RRI bagaimana persiapan penghitungan surat suara di TPS 018 Kelurahan 20 Ilir Wilayah 4 Kecamatan Ilir Timur 1. Kami sudah tersambung bersama reporter RRI Aditya. Adit. Ya, Tata dan juga pendengar dimanapun Anda berada, tepat di Jalan Ardilia 3, tepatnya di TPS 18, Kelurahan 20 Ilir, Kecamatan Ilir Timur 1, Kota Palembang. Baru saja proses penghitungan calon gubernur atau pilkada calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Selatan dilangsungkan. Namun saat ini di TPS 18 masih berlangsung proses penghitungan calon wali kota maupun wakil wali kota Palembang. Dan kami informasi yang pendengar berkaitan dengan hasil penghitungan untuk calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Selatan di TPS 18, tepatnya di Kecamatan Ilir Timur 1 sendiri, untuk pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dengan nomor urut 1, pasangan Herman Heru dan Ci Ujang memperoleh suara 92. Sementara untuk pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dengan nomor urut 2, Edi Santana Putra dan juga Rizky, memperoleh suara sebanyak 157. Dan yang terakhir pasangan dengan nomor urut 3 Mawar Diaya dan Era Anita Nurhati memperoleh suara 84 suara. Sementara untuk suara yang dianggap tidak sah berjumlah 15 suara. Dan total seluruhnya ada 333 suara. Dari total keseluruhan 559 suara. Dengan demikian seluruh suara yang masuk ini tidak lebih dari 70%. Bahkan dari informasi yang kami terima dari panitia pelaksana dan juga Limas yang bertugas di TPS 18 sendiri, ada 211 suara yang tidak menyalurkan hak pilihnya pada TPS 18. Dan kami saat ini sudah bersama Bapak Asibuan selaku Limas di TPS 18 Kelurahan 20 Ilir wilayah 4 Kecamatan Ilir Timur 1 Kota Palembang. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Pak Asibuan, ini proses sudah berlangsung sejak tadi pagi ya Pak? Dari pukul 7.30. Oke, Pak Asibuan, ini dari seluruh pemilih yang hadir sampai saat ini ada tidak kendala yang kita temui? Untuk kendala tidak ada ya, berjalan dengan lancar, aman dan tertib. Pak, ini kan sudah terhitung atau sudah keluar nih angka-angka terkait penghitungan untuk calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Selatan. Dari hitungan tersebut ada 211 surat suara yang atau mungkin 211 pilih yang tidak menyalurkannya, seperti apa Pak? Untuk yang tidak memilih itu mungkin kendala tempat, agak terlampau jauh dari TPS-nya. Ini ada berapa RT Pak yang melakukan pemilihan di TPS 18 ini? Untuk TPS 18 itu terdiri dari 4 RT, RT 33, 33A, 34 dan 34A. Untuk mata pilih berapa jumlah di sini Pak? Mata pilih jumlahnya 559 mata pilih. Oke, baik. Baik, terima kasih Pak Asibuan. Ya, pendengar, itu tadi wawancara kami langsung bersama selaku Limas di TPS 18 Bapak Asibuan yang menjelaskan bahwasanya memang untuk mereka yang tidak melakukan pemilihan atau tidak menyalurkan hak pilihnya di TPS 18 ini berjumlah 211. Ini terbukti dengan jumlah kertas suara yang tidak terpakai. Namun sejauh ini proses penghitungan calon wali kota maupun wakil wali kota Palembang masih berlangsung. Kami melihat sini kondisi suasana baik itu dari Bawaslu Kota Palembang, Panwaslu Kecamatan Ilir Timur 1 ini memantau dengan teliti terkait proses penghitungan baik itu gubernur maupun wali kota yang saat ini sudah sedang berlangsung. Dan kita harapkan tentunya proses pelaksanaan pesta demokrasi khususnya di TPS 18 ini sendiri Kecamatan Ilir Timur 1 Kelurahan 20 Ilir wilayah 4
tepatnya di Jalan Ardilia 3 dapat berlangsung dengan baik dan kondusif. Dari TPS 18, Kelurahan 20 Ilir, Wilayah 4, Kecamatan Ilir Timur 1, Kota Palembang, tepatnya di Jalan Ardilia. Aditya melaporkan kembali ke studio. Baik, terima kasih Aditya Brianto. Selanjutnya pendengar, kita akan hadirkan informasi terkait dengan masih terkait dengan bagaimana pantauan dari Kejari ya. Ini kita beralih ke wilayah Pali pendengar. Kita sudah tersambung bersama Bapak Rido Dharma, Kasih Intel Kejaksaan Negeri Kejari Pali. Selamat siang Pak Rido. Selamat siang Bu. Baik Pak Rido, sebelumnya terima kasih waktunya bersama RRI Pro 1 Palembang di siang hari ini Pak Rido. Iya Bu. Pak Rido, sejauh ini bagaimana pantauan situasi pelaksanaan pilkada di Pali Pak? Untuk sementara ini situasi di Pali masih dalam kondisi kondusif, aman terkendali. Ini kami pantau di keliling ke TPS. Sekarang sedang ada di TPS Tanah Abang, sedang diadakan perhitungan terkait dengan pemilihan suara dari gubernur. Pak Rido, ada tidak laporan yang sudah masuk ke posko Pilkada Kejari? Sampai saat ini untuk laporan yang masuk tidak ada Bu. Begitu juga kita cek di Gakumdu, di sentra Gakumdu belum ada laporan yang masuk sampai saat ini. Alhamdulillah di Pali pilkada berjalan dengan lancar. Alhamdulillah ya Pak ya, lancar ya, tertib, aman begitu ya. Walaupun untuk seperti kertas suara rusak atau pelanggaran lain juga tidak ditemukan begitu ya Pak ya? Kalau untuk saat ini belum ada laporannya Bu, kan ini kan masih berproses nih. Yang pasti kami kan dari tim kejaksaan keliling untuk memantau kondisi di lapangan, kondisi pelaksanaan pilkada. Cuman kalau pun nanti ada laporannya, biasanya kan dari Gakumdu kita dapat laporan ataupun masyarakat langsung lapor ke kita gitu. Pak Rido, sampai jam berapa nih Pak rekan-rekan Kejari di Pali akan melakukan pantauan ini? Kita sampai dengan selesai perhitungan Bu. Jadi ini kan pilkada ini pemilihan gubernur dan bupati ya Bu ya. Jadi sekarang masih tahap perhitungan gubernur. Setelah dilanjutkan baru bupati. Nah setelah perhitungan dari bupati kita dapat data dan rekap dan kondisi di lapangan, baru kita balik lagi ke kantor. Membuat laporan. Baik, Pak Rido, kan Kejari kan itu mendirikan posko pilkada begitu ya Pak ya, untuk untuk menerima laporan dari masyarakat ya. Nah, selain posko pilkada ini ya Pak, apakah ada saluran khusus lain begitu jika masyarakat ingin melaporkan gitu Pak? Jadi begini, Kejari ada posko pemilu dan pilkada terkait untuk menerima kalau memang ada laporan dari masyarakat. Dan itu pun akan kita teruskan ke posko Gakumdu. Gakumdu itu gabungan antara Bawaslu, Kejaksaan dan kepolisian apabila ada tindak pidana ataupun pelanggaran di dalam pemilu. Baik. Nah, Pak Rido, kalau cuaca yang di Pali sendiri bagaimana Pak saat ini Pak? Kalau tadi kan ada teman-teman dari daerah lain juga sudah menyampaikan ada yang saluran listriknya juga sempat mati begitu ya Pak ya. Kalau di Pali sendiri Pak cuaca? Cuaca secara keseluruhan di sini aman terkendali Bu. Terus adapun ya Pak, masih masif di Bali, masih aman, masih dengan di TPS kita pantau juga, kita tanya dengan KPPS, dengan Panwas pemilih, pengawas pemilihan juga lancar kegiatannya. Baik, Pak Rido, sebelum kita akhiri perbincangan kita ini,
apa yang mau disampaikan kepada masyarakat Pak, khususnya pendengar dan juga pemirsa RRI terkait dengan pelaksanaan Pilkada 2024 ini? Silakan Pak. Kita mengimbau terkait dengan pilkada ini untuk masyarakat agar dapat menjaga keamanan dan kenyamanan agar pilkada ini dapat berjalan dengan lancar, tentram dan tidak ada bentrok. Dan apabila masyarakat ataupun calon tidak puas, silakan disalurkan melalui gugatan ke MK biar secara hukum. Jadi gunakanlah fasilitas yang sudah disiapkan atau aturan yang telah disiapkan agar pemilihan ini dapat berjalan dengan lancar dan aman. Baik, terima kasih banyak Pak Rido waktunya bersama RRI Pro 1 Palembang siang hari ini. Pak Rido sehat selalu, juga rekan-rekan yang bertugas di sana ya, rekan-rekan Kejari yang terus mengawal Pilkada 2024 ini. Terima kasih Pak, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Baik pendengar, demikian wawancara kita bersama Kejari Pali, pendengar ya, Bapak Rido Dharma, Kasih Intel Kejaksaan Negeri Pali. Dan kami juga masih akan terus menemani Anda bersama informasi-informasi terkait dengan Pilkada 2024. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Ini kata masyarakat dan harapan mereka untuk Pilkada 2024. Saya Liza, warga Kebun Bunga. Harapan saya untuk Pilkada besok semuanya berjalan dengan tertib, lancar, aman, dan kepada siapapun yang terpilih, semoga menjadi pemimpin yang amanah, bisa membawa daerah dan bangsa menjadi lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Ayu, warga Kalidoni, Palembang, Sumatera Selatan. Harapan saya untuk Pilkada tahun ini, karena lagi musim penghujan, semoga pada tanggal 27 November 2024 di hari pencoblosan, cuaca cerah, bersahabat, sehingga kita bisa mencoblos dengan aman dan juga nyaman, dan kertas suara juga bisa aman. Semoga suasana juga tetap terjaga kondusif, aman terkendali, dan siapapun yang terpilih sebagai kepala daerah kita nanti, baik Wali Kota Palembang maupun Gubernur Sumatera Selatan, semoga bisa amanah dalam menjalankan tugas seperti harapan rakyat Palembang dan juga Sumatera Selatan, dan semoga bisa memajukan Palembang dan Sumatera Selatan semakin lebih baik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Wokito Galo. Anda masih bersama kami dalam siaran khusus dan laporan terkini seputar pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 Daerah Memilih. Pendengar, kami ajak Anda untuk menyimak bagaimana persiapan penghitungan surat suara di TPS 06 Kelurahan Talang Semut, Kecamatan Ilir Barat 1, Palembang. Saat ini kita sudah tersambung bersama reporter RRI Muhammad Irfan. Irfan. Baik, terima kasih rekan Tata. Pendengar, saat ini saya sedang berada di TPS 06, Kecamatan Bukit Kecil, Kelurahan Talang Semut, Palembang. Dapat kami informasikan saat ini di TPS 06 sedang melakukan proses perhitungan suara, di mana perhitungan suara sendiri baru dimulai pukul 2 siang tadi. Pendengar, dapat kami informasikan juga bahwa jumlah DPT yang ada di TPS 06 ini berjumlah sekitar 582 DPT dengan rincian 290 laki-laki dan 292 perempuan, di mana ada sebanyak 171 pemilih tidak mengikuti pada proses pemilihan kepala daerah 2024 tahun ini. Di mana kami tadi sempat mewawancarai panitia TPS 06, Pera mengungkapkan kebanyakan warga yang tidak mengikuti pencoblosan hari ini dikarenakan banyak yang sudah pindah rumah ataupun ada juga yang sudah meninggal dunia. Untuk untuk cuaca di seputaran Ilir Barat 1 Palembang, dapat kami informasikan saat ini terpantau cuaca mendung dan lalu lintas di seputaran TPS 06 sendiri terpantau aman dan lancar.
Untuk sementara hanya itu informasi yang bisa kami sampaikan dari TPS 06 Ilir Barat 1 Palembang. Muhammad Irfan terus mengudara untuk Indonesia. Baik, terima kasih Muhammad Irfan baru saja melaporkan bagaimana persiapan penghitungan surat suara di TPS 06 Kelurahan Talang Semut, Kecamatan Ilir Barat 1 Palembang. Pendengar, nanti kami akan lanjutkan kembali pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa juga untuk menyimak dialog Pilkada 2024 ya. Pada pukul 15 waktu Indonesia Barat kami akan hadirkan pengamat politik dan juga dosen ilmu pemerintahan Universitas IGM, Ibu Dr. Isabella SIP MSI bersama rekan saya Nadiar. Demikian untuk Palembang siang ini dalam edisi siaran khusus daerah memilih Pilkada Serentak 2024. Saya Tata Edins beserta tim pamit undur dari ruang Anda. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh hati telah ku datangi, hanya hatimu yang ku pilih. Seluruh cinta telah ku selami, hanya cintamu